Suasana pagi selalu menawarkan semangat baru dalam memulai hari. Ini matahari Jepara. Lebih hangat kata kebanyakan orang. Untungnya masih ada sawah yang menghijau yang membuat hati tentram. Pagi yang cerah berbalut hangatnya mentari membawaku kembali menikmati keindahan alam Jepara. Di antara hijaunya dedaunan, desir ombak pantai, terselip keindahan alam kota Jepara. Tampak gumpalan awan putih melayang di angkasa seakan menyapaku pagi ini, memberiku semangat untuk menjelajahi kembali indahnya bumi Kartini. Bentuk permukaan Kabupaten Jepara sangat variatif. Secara topografi, Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam 4 wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria, dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan gugusan Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara terletak sekitar 73 km arah timur laut kota Semarang. Secara astronomis, Kabupaten Jepara berada pada 5 derajat 43, 20,67 lintang selatan sampai 6 derajat 47, 25,83 lintang selatan dan 110 derajat 9, 48,02 bujur timur sampai 110 derajat 58, 37,40 bujur timur dengan luas wilayah 100.416 hektar. Memiliki garis pantai sepanjang 72 km dan terdiri dari 14 kecamatan, 183 desa, dan 11 kelurahan. Kabupaten Jepara secara administratif sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Menurut catatan sejarah, bangunan pendopo Kabupaten Jepara ini dibangun kurang lebih pada tahun 1750, yaitu pada era pemerintahan Adipati Citrosumo III. Beliau merupakan pemimpin pemerintahan ke-23 selama kurun waktu 22 tahun, yaitu sejak tahun 1730 hingga tahun 1760. Adapun ayah Raden Ajeng Kartini merupakan Bupati ke-31 sejak tahun 1881 hingga 1905. Pendopo kabupaten menurut pembagian ruangnya terdiri dari ruang peringgitan. Ruang ini dulu digunakan untuk menerima tamu dan masih difungsikan hingga kini sebagai ruang perjamuan bagi pengunjung pendopo. Pada ruang ini terdapat rono keputren, yakni berupa ukiran tembus pandang, dan rono keputran berupa ukiran kayu tidak tembus pandang. Keduanya merupakan penyekat yang dulu digunakan untuk membatasi saat Raden Ajeng Kartini dipingit. Ruang keluarga. Ruang ini dahulu digunakan untuk berkumpulnya keluarga Raden Ajeng Kartini. Sekarang ruang ini digunakan untuk menerima tamu terbatas. Serambi belakang pendopo. Pada ruangan ini, pintu dan jendelanya masih asli peninggalan dulu. Ruangan ini dahulu merupakan perwujudan dari salah satu perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendirikan sekolah wanita. Bagian belakang pendopo tampak bangunan memanjang. Dahulu bangunan itu merupakan dapur umum dan digunakan pula untuk memberi pelajaran keterampilan memasak bagi siswa-siswanya. Inilah bangunan bukti sejarah mengapa kota Jepara disebut sebagai kota lahirnya kebebasan atas hak seorang wanita dalam mendapatkan pendidikan layaknya laki-laki pada masa penjajahan. Berbicara tentang kota Jepara, tak hanya berhenti pada keindahan alam ataupun hasil kerajinan ukir maupun tenun khas bumi Kartini. Karena kali ini, kami akan mengajak Anda menyusuri bagian lain dari kota ukir nan elok ini. Sebab, selain berada di semenanjung utara Pulau Jawa, wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi gugusan pulau yang berjarak 45 mil laut arah utara pantai Kartini yang kini dikenal sebagai Kepulauan Karimun Jawa. Kepulauan Karimun Jawa memiliki luas daratan 1.500 hektar dengan 110.000 hektar daerah perairan.
Sejak tanggal 15 Maret 2001, Kepulauan Karimun Jawa ditetapkan oleh pemerintah menjadi Taman Laut Nasional. Sebab Kepulauan Karimun Jawa merupakan rumah lebih dari 120 spesies terumbu karang, 56 jenis tanaman bakau, 400 spesies fauna laut, yang diantaranya terdapat 242 jenis ikan hias, termasuk clownfish, sang Nemo. Beberapa fauna langka yang berhabitat di sini adalah elang laut dada putih, penyu sisik, dan penyu hijau. Adapun floranya, Karimun Jawa memiliki 3 jenis tanaman endemik, yakni dewandaru, stigi, dan kalimasada. Secara administratif, Karimun Jawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara dengan 4 desa, yakni Karimun Jawa, Kemojan, Nyamuk, dan Parang. Kepulauan Karimun Jawa terbagi atas 27 pulau, sebagian diantaranya berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Adapun pulau yang berpenghuni adalah Karimun Jawa, Kemojan, Nyamuk, Parang, Genting, dan yang tidak berpenghuni adalah Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Cemara Besar, Cemara Kecil, Geleyang, Burung, Bengkoang, Kembar, Katang, Krakal Besar, Sintok, Merican, Tengah, Pinggir, Cilik, Krakal Kecil, Gundul, Seruni, Tembangan, Cendikian, Kumbang, dan Mencawakan. Kepulauan Karimun Jawa berpenduduk lebih dari 9.106 jiwa dan terdiri dari 3 suku utama, yakni Jawa, suku Bugis, dan suku Madura. Menurut legenda, Pulau Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Al-Kisah, Sunan Muria prihatin atas kenakalan putranya Amir Hasan. Dengan maksud mendidik, Sunan Muria mengutus putranya pergi ke sebuah pulau yang nampak kremun-kremun atau dalam bahasa Jawa yang berarti samar-samar dari atas Gunung Muria, agar putranya dapat memperdalam dan mengamalkan ilmu agamanya. Singkat cerita, atas jasa beliau, Amir Hasan dalam memberikan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat Pulau Karimun Jawa, Amir Hasan diberi gelar oleh masyarakat setempat pada masa itu sebagai Sunan Nyamplungan. Karimun Jawa tidak akan terlepas dari sosok Sunan Nyamplungan, seorang santri Sunan Kudus dan merupakan putra dari Sunan Muria yang diutus untuk mengajarkan ilmu keagamaan di Kepulauan Karimun Jawa. Sepeninggal beliau dimakamkan oleh masyarakat setempat di lereng Gunung Kepulauan Karimun Jawa, tepatnya di Dusun Nyamplungan, Desa Karimun Jawa. Selain situs makam Sunan Nyamplungan, di Kepulauan Karimun Jawa juga terdapat 2 situs makam lagi yang merupakan santri dari Sunan Nyamplungan yang diutus beliau mengajarkan ilmu agama di bagian lain kepulauan. Pulau Parang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Karimun Jawa. Jaraknya kurang lebih 11 mil atau 2 jam perjalanan menggunakan kapal nelayan. Untuk menuju Desa Parang hanya terdapat sebuah kapal cepat sebagai sarana transportasi umum untuk pergi keluar masuk pulau. Pulau Parang merupakan pulau tertua yang ada di Kecamatan Karimun Jawa dengan luas kurang lebih 744 hektar yang terdiri dari 3 pulau, antara lain Pulau Parang dengan luas 691 hektar, Pulau Kembar dengan luas 6,7 hektar, serta Pulau Kumbang dengan luas 12,5 hektar. Potensi ekonomi di desa ini terdiri dari perikanan, perkebunan, kerajinan kayu, dan wisata.
Karimun Jawa sejak tahun 2001 telah ditetapkan pemerintah sebagai Taman Laut Nasional, rumah bagi lebih dari 120 spesies terumbu karang dan 242 jenis ikan hias. Hal ini menunjukkan bahwa Karimun Jawa merupakan surga bagi para penjelajah keindahan bawah laut. Dengan luas daerah perairan mencapai 110.000 hektar, menjadikan Karimun Jawa sebagai Taman Laut Nasional terbesar di Pulau Jawa. Di sini terdapat puluhan spot snorkeling yang tak bisa ditinggalkan satupun untuk dinikmati saat Anda berkunjung ke Karimun Jawa. Sebab setiap spot memiliki kekhasan masing-masing yang bahkan tidak dimiliki oleh spot lain meskipun masih dalam satu lingkup kepulauan. Bagi wisatawan yang menggunakan jasa paket tour, diberikan pilihan untuk mengunjungi beberapa di antaranya. Sedangkan bagi pengunjung pribadi, pengelola menyediakan fasilitas untuk mengeksplor keseluruhannya. Apa saja yang dapat dinikmati di kedalaman laut Kepulauan Karimun Jawa? Karimun Jawa memiliki beberapa tipe terumbu karang, di antaranya Vertiging Reef, Barrier Reef, dan beberapa taka atau patch reef. Salah satu daya tarik Taman Laut Karimun Jawa adalah karang merah atau Tubipora musica atau Antipage SSP yang tergolong langka. Selain terumbu karang di Taman Laut Karimun Jawa, Anda juga akan menjumpai penyu hijau, penyu sisik, junai emas, keong gelung, dan lebih dari 242 jenis ikan hias, termasuk ikan badut yang sering orang sebut sebagai Nemo. Bagi yang tidak ingin berbasah-basahan, memancing bisa menjadi alternatif pilihan terbaik dalam menikmati keindahan alam pulau ini. Berbagai jenis kudapan khas Pulau Karimun Jawa tentu tidak jauh dari olahan hasil laut, ikan, kepiting, udang, kerang, dan cumi-cumi. Semua tersedia di satu tempat, yaitu di alun-alun Pulau Karimun Jawa. Anda dapat menikmati langsung hasil tangkapan nelayan setempat atau hasil tangkapan Anda sendiri di sini. Dengan biaya Rp10.000 saja, Anda dapat menikmati seluruh hasil memancing dengan berbagai jenis masakan, bakar, panggang, goreng, hingga masakan khas Kabupaten Jepara sendiri, yaitu pindang serani. Setelah lelah memancing, Anda dapat langsung menikmatinya. Tentu ini menjadi sempurna. Karimun Jawa terdiri dari 27 gugus pulau. Dua yang terbesar adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemojan. Dari ke-29 pulau tersebut, tentu menawarkan berbagai keindahan alam masing-masing. Pantai, bukit, bahkan hutan. Beberapa yang terbaik di antaranya adalah Pulau Menjangan Kecil. Pulau Menjangan Kecil, atau oleh masyarakat setempat disebut sebagai Maer, merupakan spot berbagai jenis terumbu karang. Pulau ini dapat ditempuh 30 menit dari Pulau Karimun Jawa. Legon Lele. Legon Lele merupakan tempat tersembunyi di Pulau Karimun Jawa. Tersembunyi sebab belum dikelola sepenuhnya. Namun jangan salah, pemandangan indah hamparan pantai di bawah kaki Gunung Karimun Jawa yang gagah terlihat begitu mempesona. Tanjung Gelam, spot sunset terindah di kepulauan ini. Selain pantainya yang mempesona, di pantai ini pula tempat wisatawan menghabiskan sisa petualangan sehari penuhnya guna menikmati keindahan alam terbenamnya matahari. Pulau Karimun Jawa juga merupakan lokasi reservasi tumbuhan bakau di Pulau Jawa. Berbagai jenis tanaman bakau dapat Anda temui dengan menempuh trekking sepanjang 1 km dari Pulau Kemojan. Sepanjang trekking, Anda akan disuguhkan berbagai jenis tanaman bakau, flora yang tumbuh khas di kota bakau,
hingga fauna khas yang memiliki habitat di hutan bakau. Di tengah-tengah trekking, pengelola membangun menara yang mampu dinaiki pengunjung guna menikmati keindahan hutan mangrove dan pulau-pulau di Karimun Jawa dari atas ketinggian. Karimun Jawa memiliki 3 flora endemik, yaitu Dewandaru, Stigi, dan Kalimasada. Ditambah keahlian warga Jepara dalam bidang kreatif, menjadikan 3 jenis kayu dari tanaman endemik tersebut cenderamata khas berupa tasbih, gelang, keris, cincin, tongkat, dan hasil kerajinan kayu lainnya. Kerajinan kayu berbahan 3 tanaman endemik tersebut bahkan sangat dicari saat ini di pasaran, karena hasil jadinya yang halus, indah, bahkan mengkilap meskipun tanpa ada bahan kimia yang dicampurkan. Pulau Karimun Jawa dapat diakses melalui 2 jalur, jalur laut dan jalur udara. Melalui jalur laut, Karimun Jawa dapat diakses melalui 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara dan Pelabuhan Tanjung Mas yang berada di Kota Semarang. Dari Pelabuhan Pantai Kartini Jepara, pemerintah menyediakan sebuah kapal motor dan sebuah kapal ekspres yang secara bergantian membawa penumpang menuju Pulau Karimun Jawa setiap harinya. Sedangkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang disediakan kapal motor KM Leuser dan kapal Pelni, namun jadwal keberangkatannya hanya 2 kali dalam seminggu. Melalui akses udara, Karimun Jawa memiliki Bandara Udara Dewandaru yang terletak di Pulau Kemojan. Hamparan keindahan alam laut, pulau, pantai, bukit, pegunungan, hingga alam dasar laut merupakan keindahan-keindahan yang saling bersinergi yang mampu Anda nikmati sepenuhnya saat Anda berkunjung di pulau ini. Jepara mempesona. Wonderful Karimun Jawa.